selamat pagi pemirsa untuk Anda yang baru bergabung menyaksikan Kilas Nusantara edisi PON 20. Dengan penuh semangat menunggu kabar terbaru dari perhelatan olahraga nasional terbesar di bumi Cendrawasih, Papua. Pemirsa, sebagai tuan rumah PON kali ini, Papua memberikan fasilitas terbaik, salah satunya terkait akses internet cepat untuk memudahkan dalam proses pengiriman konten-konten terkait penyelenggaraan PON lewat media center. Selanjutnya, dukungan lain juga diberikan oleh pembangkit listrik tenaga biomasa PLTBN Wapeko yang berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik selama pelaksanaan PON 20 di Kabupaten Merauke. Momen ini juga dijadikan sebagai kampanye mengenai energi terbarukan yang hijau dan bersih. Kemudian kita turun ke gelanggang pertandingan untuk menyaksikan kembalinya bintang tenis Indonesia Christopher Rungkat yang memperkuat skuad Jawa Timur setelah sempat absen sejak tahun 2008 silam karena aturan pembatasan usia. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Media Center yang terletak di kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura siap menyambut para awak media untuk meliput Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Adapun Media Center menyediakan berbagai fasilitas berupa area kerja yang ditunjang sinyal Wi-Fi, 31 unit televisi, hingga 30 unit komputer yang dapat digunakan oleh para awak media. Meski memiliki kapasitas tampung sebanyak 80 orang, panitia penyelenggara membatasi 40 awak media secara bergantian untuk menggunakan fasilitas yang berada di Media Center. Selain itu, panitia penyelenggara juga menjamin akses internet cepat untuk proses pengiriman konten-konten terkait penyelenggaraan PON ke-20 Papua. Ya, jaminan internet sini kami dengan Telkom memang menjamin bahwa teman-teman bisa mengirim berita maupun upload video dengan kapasitas yang memadai dengan 1 GB. Memang betul, kemarin sempat 1 hari trouble, tapi kami tangani langsung cepat. Gitu. Ya, sudah. Media Center PON ke-20 Papua, Klaster Kota Jayapura, buka setiap hari selama berlangsungnya PON mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian timur hingga jadwal pertandingan berakhir. Kemudian, panitia menyediakan makanan dan minuman gratis untuk semua peliput PON Papua yang berada di Kota Jayapura. Selain di Kota Jayapura, Media Center juga terdapat di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ketiga Media Center Cluster ini disiapkan dalam upaya mendukung produksi konten-konten terkait penyelenggaraan PON ke-20 Papua. Dari Papua, Erlangga Bergas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berada di ujung timur negeri, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Selain menjadi lumbung padi nasional dan memiliki kekayaan bahari, Kabupaten Merauke juga memiliki sumber energi terbarukan dalam bentuk biomasa. Biomasa merupakan energi terbarukan berbahan organik yang dihasilkan melalui proses fotointetik dari pohon ekaliptus dan akasia. Pembangkit listrik tenaga biomasa PLTBN Wapeko di bawah Medco Papua Group menjadi salah satu perusahaan yang mengelola energi biomasa secara profesional. Energi hijau dan bersih sebesar 3,5 MW yang dihasilkan dari pembangkit listrik Wapeko ini pun telah didistribusikan perusahaan listrik negara PLN ke 15% pelanggan di Kabupaten Merauke dengan nilai investasi sebesar 145 miliar rupiah. Di tengah perayaan Pesta Olahraga 4 tahunan, Pekan Olahraga Nasional 20 Papua di Kabupaten Merauke, PLTBN Wapeko berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik selama gelaran berlangsung, yang dijadikan sebagai ajang kampanye energi terbarukan yang hijau dan bersih. Kami pun mendukung kegiatan PON ini 100% dengan menjaga keandalan pembangkit kami agar listrik tetap terjaga. Dan tentunya harapan kami dengan adanya clean energy PLTBM di PON ini dapat menjadi contoh untuk di daerah-daerah lainnya. Hadirnya energi terbarukan biomasa ini telah mengurangi konsumsi BBM solar sebanyak 27 juta liter, serta mengurangi emisi karbon sebesar mencapai 76.300 ton. Saat ini terdapat 3.000 hektar lahan yang telah dikembangkan bersama 300 masyarakat sekitar dengan menanam, merawat, dan menjaga untuk dijadikan energi biomasa. Dari Merauke, Papua, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Petenis papan atas Indonesia, Christopher Rungkat, kembali menunjukkan penampilan perkasanya pada Selasa 28 September saat berlaga di partai ganda putra bersama David Agung Susanto melawan Muhammad Rizal dan Rafli Febi asal Jawa Barat dengan skor set 6-4, 6-2. Hal tersebut merupakan wujud komitmennya kepada Jawa Timur untuk tampil maksimal setelah kembalinya tenis ke hitah di PON Papua tanpa pembatasan usia peserta. Dihapuskannya pembatasan usia pada Pesta Olahraga Multi-Event Nasional PON 20 Papua membuat Christo kembali berlaga setelah dirinya absen sejak 2008 lalu. Ditemui Antara di Arena Siansur Tennis Center, Christo mengungkapkan sudah sewajarnya bila penyelenggaraan PON tidak mematok usia para atletnya agar event tersebut dapat dinikmati oleh seluruh atlet-atlet Indonesia. Saya rasa ini memang seharusnya seperti ini ya, karena kan kalau pembatasan umur kan saya rasa itu tidak fair dengan pemain-pemain yang dibatasi ya. Jadi dan ini kan sudah sekelas nasional, jadi seharusnya PON itu merupakan pesta nasional untuk semua atlet-atlet Indonesia. Jadi seharusnya nggak ada batasan umur. Dan tenis sendiri kan batasan itu 21 ya. Dengan adanya usia 21 itu usia mungkin yang aneh menurut saya. Petenis yang kini berusia 31 tahun itu menyebut aturan Federasi Tenis Internasional ITF hanya memberlakukan pembatasan berupa junior dan senior, di mana 18 tahun ke bawah adalah junior dan 18 tahun ke atas sudah dianggap pemain profesional. Sehingga menjadi hal yang aneh bila Pekan Olahraga Akbar tingkat nasional itu memberlakukan pembatasan usia di bawah 21 tahun. Sebelumnya, pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia PPPLT memberlakukan pembatasan usia U21 di ajang PON 2012 Riau dan 2016 di Jawa Barat. Dari Jayapura, Papua, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, rangkaian kabar terbaru perhelatan PON Papua telah kami sajikan untuk Anda. Semoga dapat memberikan energi dan dukungan terbaik bagi para atlet yang tengah berkompetisi. Dengan satukan semangat, torang bisa. Jangan lewatkan rangkuman kabar PON ke-20 lainnya setiap Senin sampai Jumat dalam Kilas Nusantara pukul 9 pagi. Juga Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Sementara Kilas Nusantara siang dapat Anda saksikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia.